Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mardika dari kelas 10 TMI 4 akan membuat video tugas job sheet tentang analisis sistem gaya aksi, reaksi, dan gerak. Yang kedua, ilmu mekanika. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang gaya aksi reaksi. Ketika dua objek benda berinteraksi, maka akan muncul sepasang gaya yang dalam fisika dipelajari dengan nama gaya aksi dan reaksi. Misalnya, ketika jari kaki seseorang membentur kaki kursi, dapat dikatakan bahwa ada sepasang gaya aksi reaksi dalam aksi. Kedua benda jari kaki dan kursi memiliki kontak yang menghasilkan aksi. Jari kaki menyentuh kursi yang bergerak, dan reaksi kursi menyentuh jari kaki yang terasa sakit. Ada sifat-sifat penting mengenai besaran yang disebut gaya yang perlu dijelaskan sebelum dijelaskan. Gaya merupakan besaran vektor. Dapat diamati dari simbolnya bahwa tanda panah di atas huruf menunjukkan bahwa analisis gaya memerlukan deskripsi baik besarnya maupun arahnya. Seperti besaran vektor lainnya, gaya hanya dapat dijelaskan melalui besarnya dengan menghilangkan tanda panah di atas huruf V atau dengan menyisipkan simbol di absolut di sekitarnya. Apa itu pasangan aksi reaksi? Dengan menggabungkan apa yang telah dikatakan tentang gaya aksi dan reaksi, dapat dipastikan bahwa kedua gaya tersebut muncul ketika ada interaksi antara dua objek A dan B. Namun masih ada lagi yang perlu dipertimbangkan. Beberapa pertimbangan penting tentang pasangan gaya ini adalah: contoh aksi reaksi. Contoh aksi reaksi lainnya. Hukum ketiga Newton menjelaskan cara kerja mesin roket. Gas panas dipaksa keluar dari bagian belakang roket. Ini adalah gaya aksi. Gas memberikan gaya yang sama dan berlawan pada roket. Ini adalah gaya reaksi. Reaksi mendorong roket ke atas dan terangkat dari tanah. Pasangan gaya dan hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa gaya selalu bekerja secara berpasangan. Perhatikan contoh seorang anak laki-laki yang sedang bermain dengan mainan anjing dan apa yang diilustrasikannya. Ada gaya dari anak laki-laki tersebut pada mainan anjing dan gaya dari mainan anjing tersebut pada anak laki-laki tersebut. Kedua gaya ini menciptakan pasangan interaksi. Pasangan interaksi yaitu sekumpulan dua gaya yang berlawanan arah, memiliki besaran yang sama, dan bekerja pada objek yang berbeda. Terkadang pasangan interaksi disebut sebagai pasangan aksi-reaksi. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa yang satunya menyebabkan yang lain, namun hal ini tidak benar. Misalnya, gaya anak laki-laki yang menarik mainan tidak menyebabkan mainan tersebut menarik anak laki-laki tersebut. Kedua gaya tersebut ada bersamaan atau tidak sama sekali. Tidak akan pernah ada gaya tunggal yang bekerja sendiri. Gaya hanya muncul dalam pasangan aksi-reaksi. Pikirkan baik-baik tentang mendorong papan luncur dengan kaki Anda. Kaki Anda menekan ke belakang ke tanah. Gaya tersebut bekerja pada tanah. Namun Anda bergerak, jadi gaya juga harus bekerja pada Anda. Mengapa Anda bergerak? Gaya apa yang bekerja pada Anda? Anda bergerak karena gaya aksi Anda terhadap tanah menciptakan gaya aksi reaksi menekan kaki Anda. Gaya reaksi adalah yang membuat Anda karena gaya tersebut bekerja pada Anda. Soal kedua tentang ilmu mekanika. Definisi mekanika. Mekanika teknik atau dikenal juga sebagai mekanika rekayasa merupakan cabang ilmu fisika yang membahas keadaan struktur suatu benda, baik dalam keadaan diam atau bergerak akibat pengaruh gaya-gaya yang beraksi pada benda. Perilaku struktur tersebut umumnya adalah lanjutan dan gaya reaksi dan gaya internal. Dengan mengetahui gaya-gaya dan lanjutan yang terjadi, maka selanjutnya struktur tersebut dapat direncanakan atau diproporsikan di mesinnya berdasarkan material yang digunakan sehingga aman dan nyaman, lanjutannya tidak berlebihan dan menerima beban tersebut. Ilmu ini sangat penting perannya dalam sistem
Analisis kerekayasaan. Kerekayasaan adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan dari sistem-sistem yang baru untuk memanfaatkan umat manusia. Proses penciptaan dapat ditempuh melalui riset, merancang, membangun serta mengembangkan. Dalam riset dan perkembangan yang modern pun ilmu mekanika juga masih diterapkan. Salah satunya dalam kekuatan yang struktur dan mesin. Pada dasarnya ilmu mekanika dibagi menjadi 3 kelompok, dan kelompok ini berdasarkan sifat materi pembangunan bendanya, yaitu 1. Mekanika benda kaku atau rigid bodies. A. Statika. B. Dinamika. Yang kedua, mekanika kontinum, bisa disebut deformable bodies. 3. Mekanika fluida. Fluida termatkan. B. Fluida tak ternapatkan. Contoh mekanika klasik meliputi kinematika 1 dimensi, gerak proyektil, gravitasi, momentum, torsi, keseimbangan, dinamis, kekakalan energi, dan statika. Contoh mekanika kuantum meliputi efek polistrik, komputasi kuantum, dan jam atom. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.